Mas Evan, welcome back lagi sama Welcome kita. back, Marindes. Ya, dia menjadi anak sekolah kabur lagi. Saya menjadi anak sekolah yang suka bolos. Oke, jadi hari ini kita mau review di 2 tempat. Wow. Jadi sebenarnya satu itu diundang di apa namanya? Our Storia BSD. Storia BSD ya. Itu lokasinya di depan Fanya Park. Masa depan Fanya Park. Terus untuk yang satu lagi kenapa dia pakai baju ini lagi? Karena kita mau review ramen lagi. Dan ini ramen yang viral banget. Kalian pasti udah tahu. Dan ini mungkin kayak ini udah telat nih, kayak gini udah kelamaan. Ya memang kita nggak sempet waktu itu mau ke sono. Iya. Soalnya waktu itu rame banget. Rame sekali. Iya, betul kita sekali. Kita nggak dapet tempat. Akhirnya kita kayak ini dia buka jam 10. Ini sekarang udah setengah 11. Ayo kita langsung meluncur cepat ya. Ya mungkin semoga nggak antri. Kalian pasti tahu itu Ichisan Ramen. Betul banget. Yang paling estetik. Penasaran kayak apa review kita di Ichisan Ramen dan di Storia? Yes. Kalau itu kita lanjut version, where it is more than the case. Oke, udah sampai nih, rame banget. Ntar lo ngomongnya satu-satu. Ya, gimana Bu? Rame banget, gila. Untung dapat tempat loh. Ya, ini masih jam 10, setengah 11 lewat, 11 kurang 10, tapi udah rame banget. Kita nggak nyangka rame banget. Let's say ini baru 1 jam buka, tapi udah seramai ini. Iya, udah 50% kayaknya hampir ada waiting list tadi. Tempatnya tinggal yang di outdoor doang. Iya, indoornya udah penuh. Indoornya udah penuh. Ya tadi kita udah pesan. Dia pesen yang Krabby Baby Ramen. Gua pesen yang signature ramen aja tapi sama tori karage. Sama dia juga pesen yang honeycomb coffee. Yes. Oke, mari kita tunggu makanannya. Iya, makanannya udah dateng nih. Gimana? Gue tau dia udah lapar, tapi Chris ngomong dong apa gitu. Enak banget. Oh ya? Bumbunya itu kayak kental gitu. Dia nggak light, terus udah gitu juga banyak kepiting sokanya kecil-kecil. Yang gedenya juga ada, dan kepitingnya tuh kayak ebi gitu loh pas dimakan loh. Banyak yuyu. Takutnya tuh terlalu bertulang gitu kan, ternyata tuh kayak enak banget pas makan, kayak ebi krenyes kayak wow, enak banget. Kuahnya apa? Seafood ya kayaknya ya? Kuahnya tuh nggak tahu ya, dia tuh kayak dia kental banget. Kental banget sih tuh. Tapi kalau dibilang dia kuahnya kuah seafood, not really juga gitu. I see. Cuma kental banget sih, tapi enak sih. Oke. Mungkin akan aku tambahin bubuk cabe. Oke, next dulu dong, coba. Ini ada pesen jagung sama karage. Jagung. Nah, ini katanya cukup populer ini ya, jagungnya ini ya, jagung micin. Aku tahu kenapa dia kasih ini. Kenapa? Soalnya itu ada tulangnya gitu loh. Oh, masih ada tulangnya ya? Iya, aku kira udah nggak ada tulangnya. Oh, oke. Rasanya gimana, Bu? Manis? Iya, wanginya emang wangi sweet corn banget sih. Ini bener-bener jagungnya sendiri tuh udah manis, terus dikasih bumbu micin gitu loh. Iya. Enak sih. Bumbu micinnya bumbu micin yang kayak singkong goreng gitu, tau nggak? Oh iya. Tahu. Ah, benar. Karage ya? Karage. Wow. Ya. Enak? Gimana? Enak ya? Enak, tapi nggak kosong lah. Kita lihat tuh dalamnya. Karage biasa lah ya. Bermain dengan fokus. Iya. Tuh.
cukup juicy kayaknya kalau dilihat. Oke. Cukup juicy tapi a bit dry juga. Bit dry ya? Dia lebih ke dry sih sebenarnya. Oke, kalau gitu saatnya kita makan-makan. Cheers to everyone. Cheers. Oh iya, ini nih satu lagi nih. Kopi pakai madu. Kesannya kayak a bit weird. Cuman oke. Pengelipan. Gimana coba. Kopi pakai honeycomb. Oh, dimakan semua sama dia. Saya nggak dikasih coba. Parah banget. Dia pura-pura lupa. Gimana? Apa yang bikin unik? Selain karena ada honeycomb-nya? Honeycomb-nya asam. Asam? Baru kali ini gue denger honeycomb asam, oke. Tapi apa yang bikin unik gitu maksudnya? Apa karena kopinya manis di sini? Kopinya itu kopi susu biasa sebetulnya. Terus dia ada honeycomb-nya. Nah, pas ada honeycomb-nya ini, lucunya honeycomb-nya malah jadi a bit asam ya. Mungkin karena aku campur kopi tadi kan. Jadi kayak gitu sih. Jadi kayak manis, enak, ya oke lah, so-so lah, oke lah. Panas. Oh, udah direkam. Oke, let's go. Kita udah beres makan. Yes, tadi kita nggak bisa ngomong banyak, Yes. so sorry. Sorry kita nggak bisa ngomong banyak karena tadi sempat agak ada acara di dalam. Iya, Seru tempat banget kita ada kayaknya buat acara. mereka. Jadi apa namanya cukup ramai ya Berisik, suasananya. Terus kayaknya kita tuh tadi tempatnya gue emang agak ini juga sih persebelahannya Iya. agak deket. harusnya sih kita makannya di luar ya, di outdoor sih. Cuman Iya, juga panas-panasannya karena sekalian. lagi panas banget, iya. Iya panas banget di outdoor. Jadi awal kita pikir udahlah indoor, ternyata indoor lagi ada acara kantor gitu kayaknya. Yes. Ya overall Oke. untuk makanannya sendiri kalau kata gue oke. Enak Oke, kayak mungkin gue bisa bilang comfort food. Sebenarnya. Yes, Terus buat kayak ya kayak gitu lah nongkrong-nongkrong sama keluarga di weekend ini oke banget sih tempatnya. Tadi dari ramen yang gua signature ramen itu kayaknya lebih ke arah tori paitan tapi kayaknya spesialitinya dia adalah kuahnya itu tuh cukup kental. Iya, karena aku juga broadnya Thick kental. dia. Kalau yang kamu mungkin lebih oke karena kan ada bumbunya lebih banyak spice ya. Kalau yang aku punya tuh kan yang emang signature ramen itu kayaknya lebih ke arah yang plainnya kan. Betul. Itu apa namanya itu juga masih cukup kental gitu jadi kayak dan rasanya juga enak sih nggak bawa amis ayamnya terus asinnya pas sebenarnya tadi nggak usah sama sih kayak yang di Funaya nggak usah kasih asin juga sebenarnya nggak usah kasih soyu juga udah oke. Iya, punya aku juga aku nggak nambahin bumbu. Tadinya mau ketambahin bubuk cabai sama sedikit soyu, cuma nggak jadi karena udah ya enak aja sih gitu. Kayaknya takutnya malah jadi over kalau tambahin bumbu. Jadi aku stay kayak gitu dan ternyata level 3-nya cukup lama-lama dimakan kayak agak pedes juga ya, gitu. Agak nyegerak juga ke leher. Terus udah gitu dia betul ya bukan kuah seafood tapi dia pakai miso ya kalau Miso bilangnya. kalau kata aku sih. Iya memang berasa sih Miso. kayak ini bukan seafood sih tapi apa ya gitu. Ya dia pakai kuah miso, cuman kepiting soka itulah jadi toppingnya gitu. Iya, betul, kepiting Jadi soka. sebenarnya kayak Yuyu. kalian beli ini aja, yuyu. Yuyu. Sebenarnya kayak miso ramen tapi toppingnya kepiting soka aja gitu. Iya, sama lebih banyak spice nya. Ya sama selain itu sebenarnya ada kayak chashu ayam gitu sih tadi. Iya dia Ya, cukup biasa. banyak tadi ada chashu ayam. Jadi kayak oke lah masih oke, enak. Terus yang pasti si kepitingnya juga kagak bawa amis kagak Oh seafood. iya betul. Lalu ke side dishnya ada chicken karage sama Yes. ada corn ribs. Jadi memang yang mereka ini tuh cukup populer di corn ribsnya. Dimana tuh sebenarnya gue pikir corn ribs tuh apa? Ternyata Sebenarnya jagung dia dipotong tengahnya yang masih ada tulangnya gitu. Terus kita bisa makan, kita bisa nibble on dari si bulir jagungnya itu Iya, kayak makan ini bener kayak makan iga jadinya makan ribs Iya. sebenarnya. cuman aku pikir tuh karena aku kan kebiasa nyebut merek saukau makan jagung parutnya aku pikir bumbunya pakai bumbu barbeque gitu juga ternyata beda nih dia bumbunya tuh pakai bumbu bubuk yang kayak bumbu keripik singkong
dan enak sih karena sebenarnya sweet cornnya juga udah enak gitu loh. Kalau kalian tahu ada tipe jagung yang sweet corn yang kalian rebus aja tuh udah manis, dia pakai jagung yang kayak gitu. Makanya kayak dikasih bumbu light juga udah enak banget gitu sebenarnya. Gitu sih. Sama ada karage juga. Kalau yang tori karagenya bener yang kata Jessica bilang tadi, ada agak dry tapi juga juicy. Jadi not that juicy, tapi dia memang agak dry. Iya, lebih ke arah dry deh. Tapi gua karena ya chicken is chicken, kalau buat gua enak-enak aja. Karena itu bite size juga kan, kecuali kalau ayamnya gede banget. Nah kalau itu mungkin akan, wah kalau dry sih akan PR banget kan ya. Tapi untungnya juga dia nggak dry parah yang kayak makannya kayak butuh ekstra tenaga gitu, enggak sih. Cuman kalau dibilang arahnya ke juicy apa ke dry, kayaknya lebih ke dry. Tapi masih sedikit ya juicy lah. Ada gitu. juicy-nya. Terus yang kopi kamu gimana? Kopi aku sih, kopi pakai kopi robusta, dia nggak terlalu asam, which is good. Kopinya kopi susu biasa sama dikasih honeycomb, tapi I don't know, kayak 45.000 menurut aku agak mahal sih. Karena honeycombnya kali ya. juga cuma secuil gitu doang, dan honeycomb ya honeycomb biasa, rasanya rasa honeycomb. Aku pikir akan menambah, aku nggak tahu secara minumnya apa aku yang salah apa gimana. Kayaknya sih ada cara minumnya, mungkin tadi celup atau dicemplungin diaduk gitu kan, bisa juga kayak gitu. Iya, kayaknya aku yang salah deh. Oke, so jadi itu dia review di Ichisan Ramen. Next stop kita mau ke Storia. Kita mau kafe sih, kafe cantik. Cuman ngopi lagi nih kita ngopi nih. Ya kayaknya ya. Paling ngopi sama cemil-cemil sih. Cemil ya, oke. Boleh. Oke, so next destination. Ikuza. Kita udah nyampe di tempatnya. Gimana? Udah nyobain ini dia? Enak beneran. Ini beneran es krim. Coba kasih datang yang coklat. Susah. Emang harus dipegang deh kayaknya. Masa pakai sendok. Itu kayak aku pikir kalau dari luar itu kan coklat gitu kan. Kayak aku pikir pas dibelek tuh akan kayak melting coklat gitu. Ternyata tuh dia pakai es krim. Dan si ininya nih, rotinya tuh kayak enak banget. Kayak berasa ada apa ya? Di luar ini tuh kayak ada cinnamon, terus kayak ada gula, kayak enak gitu sih. Kayak pastry ya, bukan bukan kayak roti goreng. Iya, justru aku kurang suka sih kalau kayak roti goreng. Ternyata ini kayak pastry, jadi enak banget sih. Ini aku suka banget sih. Udah on that note, berarti gue gak akan kebagian. Enak banget. Good for dessert lah, for dessert burung pasir dong. Dessert. Jadi ini kosan. Nah dia sekarang ini dia ngecit nih minumnya, makannya pakai ini kopi Sanger, katanya kopi Aceh, kayak kopi Aceh double shot. Enak ya? Kalau pakai kopi enak. Kalau pakai matcha nggak cocok. Masih? Coba dong, coba. Coba ya. Aneh sih bang kalau pakai matcha kayaknya. Unik, makanya langsung berubah. Gue dijadikan kunci percobaan ya. Soalnya kalau pakai kopi enak, karena pakai kopi. Tapi kalau sang ini gimana pasangnya? Rasanya kayak croffle ya. Ya kan? Kan croffle emang basically pasang. Cuman croffle lebih garing, ini lebih lembut. Iya emang kan. Gue lempar juga di kamera nih. Enggak, enak. Tapi dia lebih ke arah manis, asin. Plain sih, tapi plain kayak good, enak. Butter doang yang paling enak. Dan aku kan kurang suka kalau rasanya plain, jadi aku lebih suka kalau dicocol pakai kopi itu lebih enak sih, seriusan. Dicelup pakai kopi. Enak sih, enak banget. Ini kopinya, ini matchanya ini katanya pakai apa, roasted matcha ya? Jadi kalau yang matcha ini sedotannya lagi habis, jadi kita kasih sendok. Oke, buat ngaduk. Jadi kalau yang matcha ini tuh dia pakai matcha roasted gitu. Cuman aku suka loh, karena kalau minum matcha yang kekinian itu kan dia kayak nggak tahu, rasanya kayak nggak otentik lagi, tapi itu kayak masih berasa otentik gitu loh, yang kayak
kayak green tea tapi yang versi bubuk, terus kayak masih harus diaduknya tuh pakai rumus Jepang gitu, rumus Jepang gitu lah. Ya berarti memang mencerminkan kalau historianya ini gayanya juga memang sedikit Jepangan juga ya sebenarnya. Enak. Gaya kafenya. Enak sih. Ya itu di belakang gua itu ada gambar foto Jepangan gitu. Enak sih. Oke, kalau yang kopinya itu kopi Aceh dual shot, terus pakai creamer sama susu kental manis kalau nggak salah tadi gua ya. Ya, SKM dia pakai SKM, yang cair sama kopinya itu 2 shot. Jadi tuh kita nggak dikasih tahu awalnya kopinya itu 2 shot, ya kan? Pas dia bikin, pas kopinya 2 shot. Oh iya, kalau Sanger tuh emang 2 shot biar lebih strong katanya. Kopinya kopi Aceh. Padahal gua lihat di sebelah itu masukin 2 kopi shit. Aku baru lihat, minum ya. Masa diminum juga sih kalau emang nggak kuat. Tapi enak. Enak sih, nggak terlalu cukup nyumput kopinya. Nyumput ya, jadi kayak ada rasa asemnya tapi nggak asem yang jejek gitu, tapi kayak ini enak sih. Suka dua-duanya sih aku sih. Oke, kalau gitu kita makan dulu. Cheers to everyone. Ya, itu dia kita tadi habis dari Storia. Wah, menyenangkan sekali. Cuman tempatnya terlalu quiet, terlalu wetly, senyap, dan kayaknya kontras banget sama yang sebelumnya yang annoyingly. Mungkin dia sebenarnya kurang lagu sih. Iya, mungkin kalau dikasih lagu tipis-tipis tuh bakal lebih kayak enak buat ngomong, karena kan suara kita nggak gemak nih, jadi kayak hening, tau-tau kita ngomong berisik gitu, kayak gimana gitu. Terus memang gayanya gaya Jepang ya memang ya kayaknya ya. Iya, ada lesehannya. Terus gorden gitu. Tapi tempatnya enak sih buat kalian yang introvert atau enggak mau merenung. Iya. Introvert sih, extrovert sih itu kayak bingung sih dia. Tadi kita dapat menunya itu croissant. Sebelum jadi croffle. Sama dapat su ya kalau nggak salah ya. Kalau croissantnya mungkin enak sih, dia punya ini buttery banget, terus nggak manis ya, dia yang agak asin, gurih, lembut gitu. Crunchy juga sebenarnya, cuman emang hacksnya itu benar Jessica tadi dicelup di kopi. Somehow itu jadi ada ada nambah rasa baru sih, jadi kayak ada rasa kopinya gitu. Iya, jadi kayak enak gitu, cocok banget gitu. Terus yang itunya ini dia tuh emang ada paket butter croissant sama kopi. Kalau di pagi hari boleh kopi boleh teh, aku baru ingat. Iya, emang cocok banget sih, best combo banget. Oke, lanjut. Terus itunya sunya gimana? Sunya itu dia pakai es krim, pakai ini sih? Kayaknya krim. Sebenarnya krim. Oh, tapi dingin gitu ya? Iya, mungkin ya. Tapi mungkin dari kulkas doang, bukan yang es krim modelnya. Tapi dia pakai krim setahu aku tadi. Krim coklat. Aku suka sih. Kalau dia modelnya kayak roti goreng justru gonna be bored gitu. Itu sebenarnya kayak kue sus. Kayak kue sus sebenarnya. Cuman dia mungkin sedikit dinamakan jadi su. Iya, enak sih, enak. Aku suka. Dia ada coklat sama matcha isinya sebenarnya feelingnya. Enakan coklat sih. Sama tadi minumnya kita dapat roasted matcha sama kopi Sanger ya. Iya, Sanger. Ya itu kopi Sangernya gua suka sih hitungannya. Dia meskipun dual shot kopi Aceh tapi somehow not that strong, tapi not that weak juga, jadi pas sih hitungannya kalau buat gua. Jadi tuh dia emang berasa strong gitu, tapi bukan strong yang langsung bikin deg-degan, adrenalin terpacu gitu, enggak, tapi kayak masih oke. Dan enak, cukup di cover, well cover sama creamer sama susu kental manisnya, jadi di mulut kagak rese. Betul banget. Yes, kalau yang roasted matcha? Itu enak banget, berasa sih kayak
dia pakai matchanya tuh bukan matcha yang murah. Aku nggak tahu sih dia import Jepang atau emang pakai yang good premium matcha, tapi enak banget. Ini bisa dibilang pertama kalinya aku in love sama matcha, ya nggak sih? Bisa selalu berantem sama matcha. Aku kayak nggak doyan. Tapi emang tadi dari preparasinya juga dua-duanya aku lihat cukup ini sih, emang cukup apa ya, nggak kompleks sih sebenarnya itu kan. Jadi yang kopi ya dia pakai 2 shot gue lihat, terus yang matcha tadi juga gue lihat apa dia pakai kocokan matchanya itu. Oh, pakai ya? Iya, emang harus sih, emang harus. Ada tadi. Ya itu kalau kalian mau bikin matcha yang otentik emang harus pakai itu. Sama yang pasti kalau kesini tempatnya sih oke banget. Oke banget, karena dia cozy banget, terus sendu banget kayaknya. Iya, betul. Kalau buat yang nyari inspirasi di sini sih oke banget. Terus di lantai 3 itu ada meeting room. Yes, jadi cafe ini juga dia cukup mahasiswa friendly. Iya. Jadi kalau kalian mahasiswa yang mau kayak kumpul Kerja himpunan atau kerja kelompok, bisa itu booking meeting room di lantai 3. Dan gratis kan? Kalau nggak salah free Kalau apa ada ini. mahasiswa gratis katanya. Tadi rulesnya udah gue rekam sih, nanti gue Iya. kasih lihat aja. Kalau aku tuh sepintas baca kalau kamu mahasiswa itu gratis selama 1,5 jam. Nanti per jam nextnya baru bayar 10.000 kayak gitu. Yes. Tapi kalau kamu orang kantoran atau emang lagi butuh buat bisnis, itu bisa kayak kumulatif seorangnya itu 40.000 kayak gitu. Nanti buat 1,5 jam juga nextnya juga nambahnya 10.000 per jam kayak gitu. Oke, Gitu sih. so that's it, that's a wrap for today. Mungkin hari ini lebih ke arah ini ya, lebih ke arah case kayaknya kalau hari ini. Iya. Ternyata tepat ya. Kita menemukan hidden gem baru. Wah. Apalagi yang Storia ini, jujur Iya. ini Hidden gem boleh banget banget sih sih. buat kalian yang mau kayak ngerjain tugas atau Iya. misalnya mau ngafe-ngafe santai, ini good place banget. Oke, so that's it. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini karena kita akan lebih banyak lagi upload video-video lainnya. Dan jangan lupa juga nyalakan bell icon supaya kalian dapat Ting, ting. notifikasi pada saat kita upload video baru. Dari kata Runjing Impression. Sign out. Thanks for watching.